wabarakatuh. Ini saya diminta untuk memandu sebuah diskusi yang sangat menarik. Judulnya disebutnya bahwa PKI Gaya Baru Zaman Now. Kalau lihat judulnya ini kelihatannya ditujukan kepada kalangan milenial, gitu ya. Tetapi yang hadir kebetulan narasumbernya ini kebanyakan kolonial. Nah, nanti saya jelaskan mengapa seperti itu. Ada beberapa orang narasumber kita semua adalah tokoh-tokoh senior. Tetapi ada satu hal mengapa judul ini diambil, karena gini, ada satu survei yang baru saja dibuat, survei terbaru. Kan orang selalu mempertanyakan apakah PKI itu, komunisme itu masih ancaman bagi bangsa Indonesia. Nah, kalau kita ngomong tidak berdasarkan survei, ini kan saling mengklaim saja. Median itu baru saja meluncurkan sebuah survei dan hasilnya mengkonfirmasi itu, bahwa 46,04% rakyat Indonesia itu percaya bahwa komunisme itu akan bangkit. Sementara yang tidak percaya itu hanya 45%. Jadi lebih sedikit yang nggak percaya, lebih banyak yang percaya. Dan mengapa mereka percaya? Itu ada dua hal yang sangat yang menjadi pertimbangan, tiga bahkan. Pertama adalah banyaknya TKA Cina dan juga banyak investor Cina yang masuk di Indonesia, dan itu semua orang merasakan itu di daerah-daerah, terutama daerah Sulawesi, Kalimantan yang banyak pertambangan, orang merasakan langsung itu, mereka merasakan langsung. Yang kedua, persekusi terhadap ulama, gitu. Walaupun belakangan dicoba dijelaskan bahwa mereka kasus-kasusnya tidak semuanya berkaitan dengan masalah persekusi ulama, ada soal-soal pribadi, tetapi bahwa kemudian Muhammadiyah sampai memerintahkan Kokam gitu dan tapak suci untuk turun mengawal para ulama, ini kan menjadi soal yang sangat serius. Nah, tetapi sekali lagi kemudian balik lagi ke survei tadi. Kenapa kok pakai judul Zaman Now? Ternyata ini dikonfirmasi lagi. Ini datanya sangat menarik berkaitan dengan demografi yang percaya. Saya bacakan supaya nggak salah. Ini datanya tadi saya masih ini mohon maaf sebentar karena mesti baca data supaya nggak salah. Ini yang percaya, ini kita lihat dari usia ya. Ini saya agak terkejut ini dengan survei ini, karena yang percaya pada usia 17 sampai 20 tahun itu 63% percaya bahwa PKI itu akan bangkit kembali. Yang tidak percaya cuma 33%. Ini anak-anak generasi milenial ya. Kemudian usia 21 sampai 30% itu yang percaya 47,9%, yang tidak percaya 37,8%. Nah, yang menarik ternyata yang tidak percaya itu rentangnya itu antara usia 31 sampai umur 50 tahun. Ini usia dia, jadi usia 31 sampai 40 tahun itu 52,2%, kemudian usia 41 sampai 50 itu totalnya 58%. Sementara usia yang lebih tinggi lagi 51 sampai 60 ini 50% percaya, dan kemudian yang usia 60 ke atas itu 40% percaya, yang tidak percaya 30%. Jadi kita sekarang menghadapi sebuah realitas baru gitu. Kalau kita nganggap bahwa isu komunisme itu adalah isu masa lalu, isu yang tercerabut dari anak-anak muda sekarang, atau yang kita sering menyebutnya milenial, padahal mungkin nggak pas ya, karena ini generasinya tidak hanya milenial ini mungkin lebih pasnya generasi digital gitu kita sebutnya yang paling pas ya. Sementara kalau yang kita kan generasi kolonial yang ada di sini kebanyakan. Nah, ini menjadi sangat relevan, dan one day kita mesti bikin diskusi khusus nih dengan anak-anak muda karena sangat menarik data-data ini. Saya menyarankan, merekomendasikan kami untuk membuat diskusi lanjutan dengan mengundang median ya, open survey ini, dan kemudian menghadirkan anak-anak muda tentang ini untuk mengkonfirmasi mengapa mereka menganggap bahwa komunisme atau PKI itu merupakan ancaman buat Indonesia. Clear ya di situ. Nah, saya sih ingin mulainya dialognya ini dari Mas Embi dulu, ya, Mas Embi, karena kita baru nonton filmnya gitu. Anda penata musiknya dan Anda adik kandung dari Mas Arifin Senior. Ini kebetulan secara personal saya cukup kenal baik ini keluarganya karena adik beliau teman saya gitu. Jadi Mas Embi mungkin bisa menceritakan dulu mulai dari sisi personal dulu ya. Setiap tahun setiap tanggal 31 malam itu ditonton orang film-film yang digarap juga oleh Mas Embi. Itu sekarang kira-kira berapa juta ya orang yang menonton film itu kalau dihitung-hitung gitu? Jumlahnya saya kira tidak terkira. Tidak terkira. Dan nampaknya dari tahun ke tahun, ya, sepanjang sejarah, film itu tetap menjadi
film favorit bagi bangsa Indonesia. Mhm. Meskipun tidak ada di tayangan televisi terrestrial, Ya. mereka terus bergerilya mencari untuk menonton. Betul. Pertama di awal-awal reformasi itu Mhm. generasi muda itu mencari lewat jaringan-jaringan YouTube. Yes. Seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang mulai banyak yang bisa disaksikan, dan alhamdulillah juga tadi malam kopinya lumayan bagus sehingga pemirsa bisa lebih jelas menyaksikan film. Ini memang diwakafkan ya, nggak ada copyright gitu yang dibatasi. Jadi saya lihat karena di YouTube banyak sekali menayangkan, yang menonton jutaan gitu. Ya, karena sisa copyright itu di Indonesia kan masih jadi copyright. Copyright. Ya, jadi ya lillahi ta'ala aja. Oh, lillahi ta'ala. Ya, tetapi lebih daripada itu, bahwa karena ini film penting, Ya. film politik yang berisi inspirasi tentang ketahanan budaya bangsa, Ya. maka ini kita tidak pernah mempermasalahkan itu. Bahkan ada keinginan dari saya pribadi Ya. agar serial ini terus ditindaklanjuti, karena sebetulnya film ini masih koma. Masih koma ya? Iya, masih koma. Sebetulnya harus ada kelanjutan dari kisah dari perjuangan kita di dalam konteks bagaimana menegakkan kebudayaan Indonesia dalam perspektif Pancasila itu. Ya, ya. Ini pertanyaan personal dulu. Apa yang Anda rasakan setiap kali tanggal 31 Oktober dan kemudian melihat orang, ada bahkan dulu sampai nobar zaman Pak Gatot segala macam, baik nobar di mana-mana, dan sekarang kalau kita lihat YouTube itu yang nayangkan itu, bahkan saya lihat YouTube yang subscribernya kecil pun bisa menghasilkan jutaan penonton di situ. Apa yang Anda bisa rasakan? Ya, pertama film ini dikerjakan dengan teknik yang mumpuni, dengan profesionalisme. Kemudian juga dengan data-data yang akurat. Ya. Nah, kombinasi ini menghasilkan sebuah karya yang tidak saja menghibur, meyakinkan, tetapi juga bisa menjadi media pembacaan untuk mengingat kembali hal-hal yang penting yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ya. Nah, gabungan dari sisi hiburan, ada misalnya, karena bagaimanapun sebuah film harus ada sisi entertainnya. Yang kedua, fakta-fakta penting itu yang harus diingat. Yang ketiga adalah ada semacam kondisi emosional bagi penontonnya dari tahun ke tahun sejak film itu dibikin, adalah relasi emosional itu. Jadi film ini selalu aktual. Jadi film ini tidak pernah menjadi klasik. Ya, ya. Bahkan hari-hari ini maka film ini tiba-tiba seolah-olah hampir menemukan titik singgung lagi, seperti itu kira-kira. Ya, menarik. Nah, kan resikonya membuat sebuah film atau karya seni yang berkaitan dengan sejarah dan kemudian saksi hidupnya masih boleh dibilang masih saksi-saksinya masih hidup sebagian besar masih hidup. Tentu kan ada pro kontra dan sebagainya. Nah, dulu Anda sendiri merasa bahwa karya Anda ini secara ilmiah gitu, secara sejarah juga bisa dipertanggungjawabkan. Tentu saja, karena bagaimanapun di balik penulisan skenario, karena film yang pertama adalah skrip. Yes. Jadi skrip itu adalah komposernya, kemudian sutradara adalah konduktor. Bagaimana mengkandak sampai menjadi sebuah film. Nah, ketika skenario ini ditulis oleh Mas Arifin, melibatkan sekian banyak tokoh, termasuk Pak Nugroho Noto Susanto, kemudian juga, dan saya yakin Mas Arifin juga bergerilya kepada teman-teman sesama budayawan seniman untuk mengumpulkan. Karena bagaimanapun juga perbedaan Mas Arifin di teater dan di film. Kalau saya menyebutnya teater itu media terbuka. Kalau film media terkunci. Artinya kalau di film, di teater itu penonton bebas memilih apa yang ada di panggung, mau kakinya pemain dan sebagainya. Tapi kalau di film, seluruh penonton sudah dipilihkan oleh sutradara mana yang harus dilihat. Nah, proses memilah dan memilih ini adalah proses penulisan skenario. Dan saya yakin Mas Arifin seorang yang sangat hati-hati karena saya sangat kenal, bahkan saya mengklaim saya yang paling kenal oleh Mas Arifin dari seluruh keluarga, bahkan dari teman-teman yang lain, karena saya bagian dari eksperimen dia. Iya. Dan itu saya sangat kenal, dia sangat hati-hati, sangat perfeksionis, dan yang lebih-lebih lagi dia sangat mencintai Indonesia.
Bahkan ketika dia ngebrief untuk membuat film pengkhianatan G30 SPKI, dia dengan satu kata pada saya sambil memberikan skenario, kita mau bikin film horor nih, begitu. Wah, saya baca. Gitu. Lalu mulai saya mempelajari, memberikan tafsir, lalu mengajukan gagasan-gagasan seperti itu. Nah, setelah itu dia tidak pernah memberikan brief apa-apa lagi. Dia cuma memberi cuma satu, film horor. Dan saya harus mencari tahu betul seperti apa. Saya datang ke persiapan, saya datang pada dan sebagainya. Dan mulai saya merasakan betapa saya sebetulnya tidak membuat film biasa. Seperti contohnya pada waktu saya sedang berlatih beberapa kur-kur, lagu Nasakom, lagu Darah Rakyat dan sebagainya. Tadinya kita latihan di Gelanggang Remaja Bulungan, tetapi ada perintah dari seksi produksi untuk keamanan dipindahkan semuanya ke PFN karena terjadi pada waktu itu yang mengerjakan borongan sablon bendera komunis di daerah mana itu di gerbek masyarakat. Oh, ini ada PKI nih. Nah, ini semua kegiatan pembuatan film, elemen-elemennya dikonsinyir di Polonia seperti itu. Nah, saya mulai merasakan problem bagaimana film ini bukan film biasa, artinya film yang menyangkut tingkat kompleksitas yang tinggi. Dan Mas Arifin sangat hati-hati. Oke. Nah, ini pertanyaan penting, saya kira ini mohon sabar ya, saya mesti gali soal ini karena ini sekarang jadi pusat kontroversi. Nah, ketika Anda bekerja sama dengan Mas Arifin Sinur itu, apakah Anda melihat Mas Arifin bekerja secara independen atau ada intervensi dari pemerintah saat itu Orde Baru? Saya tidak melihat intervensi, tapi barangkali Mas Arifin seperti juga pada waktu dia melakukan kegiatan keseniannya, dia selalu membuka ruang-ruang kompromi. Sama seperti film Jakarta 66 itu kan dulunya filmnya kan SOB, lalu dilarang oleh pemerintah saat itu, maka diganti dan sebagainya gitu. Dan saya yakin pasti akan ada satu diskusi-diskusi terkait dengan masalah memilah dan memilih tadi seperti itu. Tetapi tentu saja dalam pemilihan-milih ini berdasarkan adu argumen tentang data-data. Ya. Jadi bukan pendekatan fiktif. Ya. Jadi misalnya, oh ini yang lebih akurat, ini akurat tapi penting, ini penting tapi mendesak, kira-kira seperti itu. Maka itulah yang akan dijadikan bahan rujukan untuk penulisan skenario. Karena itu saya tidak menyebutnya sebagai kompromi, dalam kehati-hatian dia selalu dikembalikan kepada mana yang paling banyak manfaatnya. Kira-kira begitu. Oke. Nah, sampai akhir hayatnya dari beliau, tahun berapa ya wafat? 95 ya, jadi masih masa Orde Baru ya. Ada nggak terbersit penyesalan atau sebaliknya justru kepuasan dari beliau telah menghasilkan film ini? Saya belum pernah bicara tentang itu, belum pernah bicara seperti itu, dan nampaknya dia tidak pernah membahas masalah itu. Dia cuma mengatakan seminggu sebelum meninggal itu pada saya bilang begini, saya mau bicara sesuatu bahwa, tapi saya nggak mau bicara tentang estetika, just enough, kata dia. Dia bilang, ternyata setelah saya amati di dunia ini ada 3 orang besar, yaitu orang besar karena kuar-kuar, karena publisitas, orang besar yang sibuk mencatatkan diri dalam sejarah, dan orang yang besar karena memang dia punya karya, kata dia. Kalau bisa kamu jadi yang ketiga, tapi jangan cari efek, berkarya aja, yang tulus, katanya. Itu saya kira pembicaraan yang terpenting, yang sangat personal dari Mas Arifin pada saya, karena sejak pembuatan film G30 SPKI itu, boleh dibilang kegiatan filmnya, film-film yang kurang lebih film-film biasa. Jadi tidak ada kegiatan diskusi yang intens, selebihnya adalah kegiatan teater. Ya. Oke, kalau Anda sendiri, sebagai orang yang terlibat langsung, sebagai penata musik, apa perasaan Anda atau apa penilaian Anda tentang film ini? Apakah Anda merasa bahwa ini ada kepuasan batin tersendiri Anda dengan membuat film ini? Kalau dari segi kepuasan, barangkali kepuasan saya itu pada film yang akan datang ya, bukan yang sekarang. Tetapi kalau yang sudah dibikin ini, saya sebetulnya lebih suka pada film Jakarta 66. Jakarta 66 ya. Karena Jakarta 66 itu
bagi saya menarik diskusi-diskusinya yang itu yang hilang itu. Yang tiba-tiba ketika diputar itu tiba-tiba yang muncul adalah cuma demo-demo aja. Karena ingat pada satu malam ketika sekitar jam 10 atau setengah 11 kita lagi kerja, lalu ada informasi Pak Benny Murdani akan datang untuk lihat rush kopi. Lalu kita siapin untuk presentasi, lalu Pak Benny datang preview sampai habis itu pulang, kemudian kita selesai rilis kopi, kemudian masuk ke Seknek, habis itu filmnya muncul tinggal separuh. Yang Jakarta 66 ini ya? Iya, itu iya. Jadi sebetulnya itu saya lihat bahwa ada semacam trilogi yang menarik dari mulai Serangan Fajar, kemudian Jakarta 66 dan G30 SPKI dan Jakarta 66 itu sebetulnya menarik sebagai trilogi sejarah dalam perspektif Arifin Zainur yang melihat tokoh dari kacamata kreatif. Seperti itu. Di sini ada Temon juga muncul lagi di Jakarta 66, di G30 SPKI dengan ibunya yang gelandangan itu. Kira-kira seperti itu. Ini pertanyaan terakhir, Anda setuju atau Anda menolak kalau disebut ini sebagai film propaganda? Saya kira harus ada film propaganda itu. Harus ada film propaganda karena propaganda itu adalah penting untuk dilakukan untuk melakukan provokasi tentang isu. Karena sekarang sebetulnya kita juga diprovokasi oleh pihak tertentu. Jadi isu tentang trauma terhadap propaganda itu berbahaya. Kita harus memproduksi propaganda itu film iklan sebetulnya. Ada public PSA, CSR juga melakukan public announcement, PSA, public service announcement, seperti itu. Dan semuanya, cuma peristilahan ini ketika ini digunakan di dalam ranah politik tiba-tiba menjadi istilahnya propaganda di agama, jadi propaganda sebetulnya lebih kepada film dakwah sebetulnya. Ya kan? Jadi ketiga film pengkhianatan G30 SPKI adalah dakwah kebudayaan bangsa Indonesia terkait dengan masalah bagaimana melindungi bangsa Indonesia dari gangguan terhadap Pancasila, kan seperti itu. Jadi ini sebetulnya film dakwah. Tetapi ketika dinamai dengan propaganda, seolah-olah ini ada satu langkah yang salah. Negatif kesannya ya. Sebetulnya yang harus dilakukan adalah film-film propaganda ini harus terus dilakukan, terutama oleh negara. Karena sebetulnya kita juga dikunci oleh film-film luar. Mereka juga propaganda ya. Mengunci kita. Hollywood itu juga propaganda ya. Kita. Kita juga harus mengunci. Jadi sah saja ya propaganda. Bukan, ini harus kewajiban. Kewajiban malah. Kewajiban. Oke, menarik ya. Kita beri plus ya kalau Pak Mas Hendy ya. Ya penting. Ya.